kemajuan buat siapa aja, buat laki-laki, buat, perempuan, buat anak-anak, buat orang tua gitu. Jadi aku percaya bahwa semua orang itu yang makhluk hidup harus di-treat secara equal. Jadi kita nggak boleh ngeremehin anak kecil juga, kita nggak boleh ngeremehin perempuan, dan kita juga tetap nggak boleh ngeremehin laki-laki. Dan dalam film ini saya nggak mau meremehkan laki-laki maksudnya. Film Berbagi Suami adalah film pertama Rieke. Kebetulan sekali sosok yang ia perankan sejalan dengan perjuangannya mengangkat hak-hak kaum Hawa. Bahkan ia tak segan tidak menduga bahwa ia akan ketiban sial. Hari Minggu siang tepatnya sepulang Nova menjadi bintang tamu acara tinju dunia yang disiarkan RCTI. Spion mobil mewah milik Nova dicongkel dan secepat kilat dibawa kabur pencurinya. Iya, jadi waktu itu, ceritanya gue, baru pulang dari salah satu stasiun, ada acara live, dan itu di daerah Kebonjeruk. Terus pulangnya kan gue nggak mau lewat tol, gue pikir udahlah lewat jalan biasa aja, nggak macet hari Minggu. Akhirnya lewat, Permata Hijau, arteri, jadi pas, gue lagi berhenti di lampu merah Permata Hijau lewat dikit, tiba-tiba, guenya sih lagi santai aja dengerin musik gitu, cuman kok tiba-tiba sebelah kiri ada motor, orangnya, motornya belum berhenti tapi orangnya yang di belakang udah turun tapi cepet-cepet banget, kayak cuman nyongkel toing gitu, habis itu langsung diambil barangnya, langsung naik ke motornya lagi, dan itu cuman 3 second, paling lama 5 second, dan gue cuman bisa terpana melihat kecanggihan mereka ngambil spion gue cepet banget. Tapi abis itu kayak gue sumpahin itu orang, kayak wah sialan segala macam, gue prepet di dalam mobil gitu. Soalnya memang gak ada yang bisa gue lakuin. Peristiwa pencurian itu rupanya membekaskan rasa trauma pada diri cewek bertubuh seksi ini. Apakah setelah itu Nova berniat untuk menyewa pengawal pribadi? Apalagi sebagai seorang cewek sangat riskan jika harus menyetir sendirian, apalagi di malam hari. Dia tetap masih berani untuk jalan-jalan sendirian malam gitu, masih berani nyetir sendiri gitu loh. Jadi kalau dibilang harus sewa apa segala macam, enggak lah. Girl power, gila. Nah, salah satunya gue siasati kalau malam tuh pakai topi juga sih. Pakai topi. Nah, kebetulan mobil yang Jeep itu kacanya bener-bener gue gelapin sekali gitu loh. Kayak depan, samping, belakang itu bener-bener gelap sekali. Ditambah gue pakai topi lagi. Jadi orang agak-agak saru sih. Setelah kejadian pencurian spion, apakah Nova sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib? Berdasarkan pengalaman teman-teman yang pernah kejadian seperti itu, mereka sempat ngadu ke polisi tapi gak ada hasilnya. Jadi gue pikir ya gue ikhlasin aja lah. Maksudnya ya percuma juga mau diaduin spion, mobil aja hilang belum tentu ketemu, apalagi spion yang barang kecil gitu. Apesnya Nova ternyata bukan masalah pencongkelan spion saja. Dov mobil serta ditodong kapak merah juga pernah dirasakannya. Jika boleh sumbang saran, Nova lebih menitik beratkan masalah keamanan di jalan raya supaya pengguna jalan merasa nyaman ketika bepergian. Mungkin bisa dengan ditingkatkan lagi kayak keamanan di lebih banyak, di pasukannya lebih banyak gitu loh di jalan-jalan gitu. Mirsa, kebanyakan wanita nggak setuju dengan yang namanya poligami. Bahkan banyak banget di antara mereka yang benci dengan poligami. Dan salah satu di antara mereka adalah Rieke Diah Pitaloka. Rieke nggak sudi jika sampai-sampai suaminya berpikiran akan menduakan dirinya. Dan rasa antipati ini pun semakin menggunung setelah Rieke memerankan sebuah peran sebagai istri kedua dalam film Berbagi Suami. Nah, dalam film inilah Rieke akan beradu akting dengan Shanti. Dan ada kabar santer juga dari Shanti bahwa dia dan Dimas Jayadiningrat sudah nyambung lagi. Dan kabarnya kedua orang tua Shanti pun merestui hubungan mereka asalkan Dimas tidak mendoakan cinta putrinya alias poligami. Lantas apa sih arti poligami di mata mereka, pemirsa? Kita simak jawabannya berikut ini. Gue punya pendatang baru tuh, Mei. Sekarang tanya sama Abah. Poligami sudah menjadi fenomena yang lazim di masyarakat kita. Kalau sejauh ini masyarakat kerap disuguhkan sisi manisnya berpoligami, film Berbagi Suami yang disutradarai Nia Dinata menyoroti sisi pahit getirnya rumah tangga penganut poligami. Film yang menghadirkan gejolak-gejolak kehidupan rumah tangga seorang suami yang punya 3 istri. Mereka tinggal seatap.
Konflik antar sesama istri maupun istri dengan suami selalu hadir. Salah satu pemeran dari ketiga istri tersebut adalah Rieke Diah Pitaloka. Di sini ia berperan sebagai istri kedua. Luar biasa sekali dan saya sangat suka karena film ini mengangkat realitas sosial yang ada di masyarakat kita yang selama ini juga ditutup-tutupi gitu kan. Asal istilahnya dari beberapa orang yang berani bicara, mereka yang punya secara materi mapan gitu, mengatakan ya lu boleh poligami kalau lu bisa adil secara materi. Film ini ingin mengajak semua orang untuk berpikir bahwa poligami dalam strata sosial seperti apapun, dalam urun waktu usia berapapun, itu nggak pernah benar-benar membuat perempuan bahagia. Sebenarnya aku kalau bikin film nggak pernah mau berusaha ngasih pesan moral gitu. Jadi nanti filmnya kayaknya propaganda gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya pesan moralnya. Aku cuman niatnya ngebuka wacana aja bahwa poligami itu ada di sekitar kita dan kehidupannya itu sangat-sangat unik dan penuh konflik. Nanti bagaimana kesan dan pesan yang akhirnya tumbuh di penonton, I leave it to the audience gitu. Sebelum membuat film ini, Nia melakukan riset lapangan. Sebagai sutradara, Nia terbilang handal. Film Arisan garapannya memenangkan Piala Citra pada tahun 2004. Dalam film Berbagi Suami ini, uniknya Nia memilih artis perempuan yang sebagian besar kontra poligami. Seperti Rieke misalnya. Ia dikenal sebagai seorang aktivis perempuan. Tentunya ada pergumulan dalam benak Rieke saat menjiwai peran istri yang rela dimadu oleh suaminya. Saya orang yang menolak poligami, tapi di film itu saya harus memerankan jadi bagian dari poligami. Nah, setelah memerankan film itu, dalam film itu ikut berperan, justru saya semakin yakin bahwa poligami itu harus ditiadakan, harus dihapus. Aku mendukung segala sesuatu yang sifatnya kemajuan buat siapa aja, buat laki-laki, buat perempuan, buat anak-anak, buat orang tua gitu. Jadi aku percaya bahwa semua orang itu yang makhluk hidup harus di-treat secara equal. Jadi kita nggak boleh ngeremehin anak kecil juga, kita nggak boleh ngeremehin perempuan, dan kita juga tetap nggak boleh ngeremehin laki-laki. Dan dalam film ini saya nggak mau meremehkan laki-laki maksudnya. Film Berbagi Suami adalah film pertama Rieke. Kebetulan sekali sosok yang ia perankan sejalan dengan perjuangannya mengangkat hak-hak kaum Hawa. Bahkan ia tak segan untuk menceraikan Doni Gahral Ahdian suaminya jika punya niat menikah lagi. Menurut Rieke tidak ada keadilan dalam sistem poligami. Keadilan yang dimaksud itu kan sebenarnya keadilan kualitatif, kualitasnya gitu. Cinta kayak gitu nggak mungkin manusia bisa adil. Kalau dari pemahaman saya juga muslim, dari pemahaman saya tentang agama yang saya anut, Islam itu tidak sebenarnya justru membatasi poligami itu sendiri. Kita itu cuman ya orang aja cari pembenaran. Oh, kalau buat saya, misalnya tiba-tiba suami saya berpoligami gitu ya, sebelum dia berpoligami baru kelihatan gejalanya aja saya udah langsung aja talak 3 lah. Semalam, gala premier film Berbagi Suami usai diputar di Jakarta. Awak Gospot mendapati Shanti yang juga membintangi film ini. Kehadiran Shanti bersama orang tuanya mengusik rasa penasaran awak Gospot untuk mengorek lebih jauh kejelasan hubungan Shanti dengan Dimas Jayadiningrat. Ya sementara Jayanya anak baik-baik dari keluarga baik-baik, ya kita setuju-setuju aja. Itu aja. Itu terserah mereka. Karena itu yang menentukan ke rumah tangganya ya mereka itu. Nanti yang membawa jalankan rumah tangga mereka. Itu aja, kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan aja yang terbaik, jangan seperti yang di film itu, gitu aja nasibnya. Dari sekian banyak penonton, tampak Memes turut menyaksikan juga film ini. Di sini ia mengungkapkan opini pribadi seputar masalah poligami. Saya di poligami. Jangan deh kalau bisa. Kalau saya nggak bisa kayaknya. Harapan saya tuh juga laki-laki tuh suami yang jadi suami saya tuh yang mendukung saya 100%. Sebagai wanita juga untuk berkarir dan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi jangan sampai kita disia-siakan gitu. Seperti halnya seperti kayak gini kan di poligami atau gimana gitu. Kayaknya nggak terima aja gitu kalau kayak gitu. Dua band rock and roll dari dua benua yang berbeda, Slank dan Mike Tramp, akhirnya pekan lalu unjuk kebolehan di depan masyarakat Jember. Musisi asal Australia yang pernah tergabung dalam White Lion ini ternyata memendam kekaguman pada Slank. Kekaguman itu tidak bertepuk sebelah tangan.
Slank merangkul Mike Tram dan bandnya untuk tampil di kota Jember pada tanggal 19 Maret lalu. It's a real honor for the band and ourselves to be here in Jimbo with Slang. It's a dream of ours come true. Rencana udah sekitar 2 tahun lalu kita pengen kerjasama sama Mike